Geoffrey Kanada. Geoffrey Kanada adalah seorang pendidik, aktivis sosial, dan penulis Amerika yang terkenal, dikenal luas atas karyanya yang inovatif dengan Harlem Children's Zone, sebuah program komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga di Harlem, New York. Geoffrey Kanada lahir di South Bronx pada tahun 1952. Geoffrey Kanada tumbuh dalam lingkungan yang menantang, ditandai dengan kemiskinan dan kekerasan. Meskipun menghadapi kesulitan ini, ia unggul dalam bidang akademis. Memperoleh gelar sarjana seni dalam psikologi dan sosiologi dari Bowen College pada tahun 1974 dan gelar master dalam pendidikan dari Harvard Graduate School of Education. Pada tahun 1990, Geoffrey Kanada menjadi presiden Headland Centers for Children and Families, yang ia transformasikan menjadi Harlem Children's Zone (HCZ) pada tahun 1997. HCZ adalah inisiatif komprehensif berbasis tempat yang menyediakan berbagai layanan bagi anak-anak dan keluarga di area 97 blok di pusat Harlem, meliputi pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan masyarakat. Karya Geoffrey Kanada telah menarik perhatian nasional dan internasional. Ia dinobatkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time pada tahun 2011 dan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terhebat oleh majalah Fortune pada tahun 2014. Presiden Barack Obama menciptakan inisiatif Promise Neighborhoods yang dimodelkan berdasarkan HCZ untuk mereplikasi keberhasilannya di komunitas lain di seluruh negeri. Geoffrey Kanada telah tampil dalam banyak film dokumenter dan program berita, termasuk Waiting for Superman, Eden, 60 Minutes. Ia juga telah menulis 2 buku, Fist, Stick, Knife, Gun, A Personal History of Violence in America, dan Threshing Up for Manhood, Transforming the Lives of Boys in America, yang mengeksplorasi pengalamannya dengan kekerasan dan menawarkan wawasan tentang cara meningkatkan kehidupan anak-anak di komunitas yang kurang beruntung. Geoffrey Kanada telah menerima banyak penghargaan dan kehormatan atas karyanya, termasuk Heinz Award in the Human Condition, Harold W. S1MC High Pronunciation Junior Prize in Education, dan gelar kehormatan dari Harvard University, Bowen College, dan lembaga lainnya. Hal yang membuat saya termotivasi dari sosok Geoffrey Kanada adalah komitmennya yang tak tergoyahkan untuk keadilan sosial. Geoffrey Kanada tidak hanya melihat masalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan di komunitasnya, tetapi ia juga bertekad untuk melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Keyakinan yang kuat pada kekuatan pendidikan. Kanada memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi dan mencapai mobilitas sosial. Ia mendedikasikan hidupnya untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak. Keteguhan dalam menghadapi tantangan, perjalanan Kanada tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak rintangan dan kritik, namun ia tidak pernah menyerah. Ia terus memperjuangkan visinya dan membuktikan bahwa perubahan nyata dapat terjadi jika ada tekad dan dedikasi. Keteguhan dalam menghadapi tantangan, perjalanan Kanada tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak rintangan dan kritik, namun ia tidak pernah menyerah. Ia terus memperjuangkan visinya dan membuktikan bahwa perubahan nyata dapat terjadi jika ada tekad dan dedikasi. Keberhasilannya yang nyata, program-program yang dijalankan Kanada telah menunjukkan dampak yang luar biasa bagi anak-anak di Harlem. Kenaikan tingkat kelulusan, skor ujian, dan keberhasilan dalam melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa visinya berhasil mengubah kehidupan banyak anak. Geoffrey Kanada memiliki banyak prestasi yang luar biasa, terutama di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa prestasinya yang paling menonjol. Pencipta Promise Academy,
Pramas Academy adalah jaringan sekolah dasar dan menengah pertama yang dikelola oleh HCZ. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Model nasional untuk pemberdayaan masyarakat, model HCZ telah diakui secara nasional sebagai contoh keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan dan kurangnya kesempatan. Presiden Barack Obama bahkan meluncurkan inisiatif Pramas Neighborhoods untuk mereplikasi model HCZ di kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat. Penulis buku, Jeffrey Kanada telah menulis 2 buku yang diakui secara kritis, Yevis, Stick, Knife, Gun, A Personal History of Violence in America, dan Stretching Up for Manhood, Transforming the Lives of Boys in America. Buku-bukunya membahas pengalamannya tumbuh dewasa di lingkungan yang kurang beruntung dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah kekerasan dan kurangnya kesempatan di komunitas miskin.